Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Nama Sidha. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran, dan jangan lupa selalu melakukan puja Trisandya setiap hari ya. Astung kare ide sang hyang widi stadeng ngecening iraga sareng sami nemu kerahajengan lan kerahayuan. Nah baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini Pak Kadek akan memberikan cerita tentang perjalanan sang Pandawa masuk ke surga. Nah baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak tonton video pembelajaran yang Pak Kadek berikan. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhir dengan param santi. Apabila ada kesalahan dari proses penyampaian materi yang Pak Kadek berikan, Bapak mohon maaf. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhir dengan param santi. Om Santi 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 Om. Anak-anak, pada kesempatan ini ya, Pak Kadek akan menceritakan sejarah cerita singkat tentang Pandawa masuk surga anak-anak. Nah mungkin anak-anak pernah menonton cerita Mahabharata ya, yang ini di gambar sudah Pak Kadek tampilkan, ada yang disebut dengan Panca Pandawa. Inilah kelima Panca Pandawa tersebut. Nah anak-anak, pada saat perang Bharatayuddha, perang Bharatayuddha ini adalah perang yang terjadi ya antara kelompok Kaurawa dengan kelompok Pandawa seperti itu. Mana kelompok Pandawa itu ya ada Sahadewa dan Nakula, Arjuna, Bima, dan Yudhistira. Sedangkan di kelompok Kaurawa itu ada adik-adik dari Duryudana yang berjumlah 100 beserta para tokoh-tokoh dinasti Kuru seperti itu. Nah, ini antara Pandawa dan Kaurawa. Nah, setelah selesai perang Bharatayuddha, setelah selesai perang ini anak-anak, maka setelah selesai peperangan itu yang dimenangkan oleh Pandawa, maka diangkatlah Yudhistira. Yudhistira diangkat menjadi raja di Hastinapura dan mengadakan upacara Tarpana ya. Upacara Tarpana ini sama dengan upacara ngaben anak-anak, bagi para prajurit yang gugur dalam perang Bharatayuddha. Nah, hari berganti hari ya, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Yudhistira semakin tua dan memberikan tahta Hastinapura ke Parikesit. Nah, Parikesit ini adalah anak dari Abhimanyu atau cucu dari Arjuna. Diangkatlah Parikesit menjadi raja di Hastinapura seperti itu. Nah, terus setelah Parikesit ini diangkat di Hastinapura, maka para Pandawa ya dan istrinya ini Drupadi beserta ada anjing hitam akan pergi ke Gunung Mahameru atau Gunung Himalaya sebagai langkah awal menuju moksa seperti itu anak-anak ya. Dalam perjalanannya banyak rintangan yang dihadapi olehnya. Nah, para Pandawa beserta istri dan anjingnya itu ke Gunung Himalaya anak-anak.
ke Gunung Himalaya banyak rintangannya. Ya, selain hutan yang lebat, jalan yang tidak bagus, jurang dan tebing, serta cuaca yang panas. Nah, banyak rintangannya seperti gambar ini, anak-anak. Singkat cerita, akhirnya Dewi Drupadi tidak mengikuti perjalanan suaminya karena kondisinya yang lemah, anak-anak. Dan akhirnya meninggal. Nah, ini Dewi Drupadi ini akhirnya meninggal, anak-anak. Nah, ini meninggal dalam perjalanan menuju puncak Himalaya. Adiknya berkata, tepatnya si Bima berkata, "Kak, kenapa Dewi Drupadi yang pertama meninggalkan kita? Kenapa Dewi Drupadi pertama meninggalkan kita?" Ya, seperti itu. Dijawablah oleh sang Yudhistira. "Oh, adikku, Dewi Drupadi meninggal karena dia terlalu membedakan cintanya pada kita semua. Dia paling mencintai Arjuna." Seperti itu. Seperti itu, anak-anak. Nah, tinggallah Panca Pandawa ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang melanjutkan pergi ke puncak Himalaya. Nah, selanjutnya, ya anak-anak, selanjutnya Sahadewa meninggal, anak-anak. Sang Bima bertanya kepada Yudhistira, "Kenapa Sahadewa meninggal, kakak?" Dijawab lagi oleh Yudhistira, "Dia meninggal karena merasa dirinya sebagai lelaki yang paling tampan." Seperti itu. Nah, karena Sahadewa itu menganggap dirinya lelaki yang paling tampan, anak-anak. Nah, setelah Sahadewa, kemudian Nakula juga meninggal. Ya, meninggal. Kak, kenapa Nakula bisa meninggal di tempat ini? Nah, seperti itu tanya Bima lagi. Dia meninggal karena merasa dirinya ahli dalam memainkan pedang. Ya, di samping itu kakaknya juga menjawab, "Ini saudara kami yang dilengkapi dengan kebenaran dan selalu taat. Nakula yang tak tertandingi untuk ketampanannya telah wafat." Seperti itu. Nah, ini selain memainkan pedang, ini juga ya anak-anak. Nah, mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Tinggal 1, 2, dan 3. Kemudian Arjuna sekarang. Arjuna yang meninggal. Kembali si Bima bertanya, "Kakak, kenapa Arjuna meninggal di tempat ini?" Dijawablah oleh si Yudhistira. Ya. Dia meninggal karena merasa dirinya ahli dalam memainkan panah. Kemudian karena merasa dirinya ahli dalam memainkan panah. Nah, kita lanjut anak-anak. Itulah kata dari sang Yudhistira. Nah, setelah Arjuna meninggal, tinggal
dua, si Bima dan si Yudhistira yang pergi ke puncak Himalaya. Nah, pada akhirnya, ini anak-anak. Nah, selain Bima dan Yudhistira, mereka juga selalu ditemani oleh anjing hitam. Nah, kemudian si Bima, si Bima ini tidak kuat lagi melanjutkan perjalanannya ke puncak Himalaya. Sebelum dia meninggal, dia bertanya kepada kakaknya, "Kakakku, sang Yudhistira, kenapa aku tidak bisa mencapai puncak Himalaya? Aku sudah tidak kuat lagi berjalan. Mungkin aku akan mati di sini. Katakanlah kakak, kenapa aku bisa mati di tempat ini?" Dijawablah oleh sang Yudhistira, "Ketahuilah Bima, engkau meninggal karena kesombonganmu, keangkuhanmu, serta merasa dirimu paling kuat." Seperti itu. Nah, pada akhirnya singkat cerita, Bima ini meninggal. Akhirnya tinggal Yudhistira beserta anjing hitam yang selalu mengikutinya. Nah, anak-anak, singkat cerita, sang Yudhistira bersama anjing hitamnya itu sampai juga ke puncak Himalaya. Yudhistira dijemput oleh Dewa Indra. Ini Dewa Indranya anak-anak. Dijemput oleh Dewa Indra dengan kereta emasnya. Yudhistira dibujuk agar naik ke kereta emasnya. Akan tetapi anjingnya tidak diperbolehkan naik ke kereta emas tersebut. Dijawablah oleh Yudhistira. Dijawablah oleh si Yudhistira, "Kalau anjing saya tidak diperkenankan naik ke kereta emas ini, lebih baik saya tidak jadi naik, karena saya amat sayang padanya, sekalipun dia berwujud anjing." Berkali-kali dibujuknya, Yudhistira tetap pada pendiriannya. Nah, di saat itulah anak-anak, anjing hitam ini berubah menjadi Dewa Dharma yang melindunginya. Berkatalah ini, "Wahai anakku," si anjing yang sudah menjadi Dewa Dharma, "Wahai anakku, saya sengaja menguji keluhuran budimu. Karena engkau betul-betul berbudi luhur, jujur, dan bijaksana, maka sekarang ikutlah di keretaku." Seperti itu. Nah, diceritakan juga anak-anak, Yudhistira sampai di surga. Nah, di surga beliau sangat kaget karena melihat saudaranya, mungkin tepatnya sepupunya Duryodhana dan para Korawa ada di surga, sedangkan saudaranya tidak satu pun yang ada di surga. Melihat keadaan itu, beliau menanyakan keberadaan saudara-saudaranya kepada Dewa Indra. "Mengapa saudara dan istriku tidak ada di sorga?" Nah, ini di sorga. Mendengar pertanyaan itu, kemudian dijawab oleh Bathara Indra, "Wahai Yudhistira, semua saudara dan istrimu Dewi Drupadi
kami tempatkan di neraka. Nah, itu kebalik anak-anak. Pandawa itu ada di neraka penuh penyiksaan, sedangkan yang jelas-jelas berbuat tidak baik itu masuk surga seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak. Karena saudaramu banyak membunuh pada saat perang Baratayuda di Kurukshetra. Kemudian Yudhistira bertanya kepada Dewa Indra, apakah membunuh musuh dalam perang itu salah? Kata Yudhistira, nah kalau demikian tolong antarkan saya melihat saudara dan istriku. Nah, akhirnya Yudhistira ini ya dari tempat surga di tempatnya para Kurawa menuju neraka tempat saudara-saudara beserta istrinya. Sesampainya di sana, didengar saudara dan istrinya merintih kesakitan. Ya, kepanasan karena disiksa. Nah, ini disiksa ya, karena neraka itu adalah tempat penyiksaan, ya, tempat penyiksaan yang sulit sekali anak-anak. Ya, kepanasan, mungkin di sana ada roh-roh yang jahat, ada yang digoreng, ada yang ditusuk-tusuk sama pasukannya Batara Yama seperti itu. Yudhistira pun tak tahan melihat kejadian itu, lalu menangis sedih dan tidak mau meninggalkan saudara dan istrinya sekalipun. Mestinya walaupun sang Yudhistira ini akan mendapatkan surga, tetapi dia tidak mau meninggalkan tempat neraka, karena tempat neraka ini adalah ada saudara-saudara dan istrinya seperti itu anak-anak. Oleh karena ya Yudhistira tetap pada pendiriannya dan setia pada kebenaran, maka seketika itu pula neraka berubah menjadi surga seperti itu. Nah, ini digambar Yudhistira ini bertanya kepada Dewa Indra, kenapa istri saya dan saudara saya ada di neraka? Terus kenapa Korawa ini atau Duryudana ini masuk surga? Nah, seperti itu anak-anak. Inilah percakapan antara Yudhistira dengan Dewa Indra. Maka seketika itu pula neraka berubah menjadi surga. Ya, kemudian neraka itu berubah menjadi surga, sedangkan surga berubah menjadi neraka seperti itu. Nah, seperti itulah cerita dari Pandawa masuk surga anak-anak. Jadi anak-anak, Pak Kadek mohon agar anak-anak selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik supaya mendapatkan surga di kemudian hari, ya. Walaupun kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari sebuah kesalahan. Nah, karena apa? Kalau anak-anak kadar perbuatannya baik, lebih baik, misalnya 70% atau 80% anak-anak berbuat baik, maka anak-anak akan di kemudian hari setelah meninggal akan di neraka dulu anak-anak. Setelah di neraka, setelah mendapatkan hukuman di alam sana, baru kita akan mendapatkan surga. Itulah yang terdapat dalam cerita Mahabharata seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, hanya itu dulu penyampaian materi yang Pak Kadek berikan tentang cerita Mahabharata, atau tepatnya cerita para Pandawa masuk surga. Apabila ada penyampaian materi yang Pak Kadek
berikan. Ada kekeliruan, Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek akhir dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.